Selamat sore. Halo juga, selamat sore. Oke, dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? Saya Ida Nurfida dari Tanjung Balai. Oke, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindy, selaku konselor. Kalau boleh tahu, Mbak Ida ya? Ini Mbak Ida udah sekolah atau jadi seorang mahasiswa? Kebetulan sekarang itu saya itu seorang mahasiswa Kalau boleh tahu itu di mana Mbak? di UNESA. Oh, di Universitas Negeri Surabaya ya? Iya, betul. Tadi Mbak Ida sebelum ke sini diantar atau naik motor sendiri? Saya tadi ke sini tuh diantar, Oh, diantar siapa kalau boleh tahu? diantar teman. Sebelumnya udah makan siang apa belum nih Mbak Ida? Kebetulan tadi sebelum ke sini tuh mampir makan dulu. Sudah makan berarti ya? Oke. Kalau begitu, Mbak Ida ini sebelumnya udah tahu nggak apa itu konseling dan asas-asasnya seperti apa? Sebenarnya kalau konselingnya tersendiri ya itu saya tahu dikit lah, tapi untuk kayak asas-asasnya itu belum terlalu tahu. Oke, jadi di sini saya selaku konselor ingin menjelaskan beberapa asas yang Mbak Ida perlu ketahui. Yang pertama itu asas kerahasiaan terdapat pada dalam diri saya, yaitu saya sebagai konselor tidak akan menceritakan apapun tentang permasalahan Mbak Ida. Jadi Mbak Ida nggak perlu khawatir tentang permasalahan Mbak Ida, takut bocor, takut seperti apa. Karena yang tahu cukup kita berdua dan Tuhan ya Mbak Ida. Oke, sebelum lanjut ke permasalahan dengan asas keterbukaan, kita melakukan kontrak perjanjian yang beda, yaitu janjian waktu. Nah, kira-kira menurut Mbak Ida berapa waktu yang enak untuk sesi konseling? 25 atau 20, 30, 35? Mungkin kalau menurut saya 25 aja, soalnya setelah ini juga saya ada kegiatan yang lain. Kalau begitu kita melakukan sesi konseling dengan waktu 25 menit dari sekarang ya Mbak Ida ya. Oke, kita lanjut ke sesi keterbukaan yang ada di dalam dirinya Mbak Ida. Jadi Mbak Ida boleh menceritakan apapun yang terkait permasalahan Mbak Ida kepada saya, gitu ya. Oke, kita mulai ya Mbak Ida. Jadi apa nih yang bikin Ida mengganjal di dalam hatinya Mbak Ida? Jadi sebenarnya gini, saya kan sekarang sudah semester 3 ya. Saya tuh sering mengalami kesulitan untuk memanage waktu, mengatur waktu saya antara membagi waktu untuk mengerjakan tugas, kemudian ikut organisasi, sama me time. Jadi antara tiga itu kadang saya tuh bingung gitu loh Bu. Kalau misalnya waktunya saya ikut organisasi ya, itu kadang saya sampai lupa untuk mengerjakan tugas saya tugas kuliah itu. Nah alasannya juga karena sudah capek ya, jadi saya juga kadang nggak bisa me time, nggak bisa ngerasain sendiri gitu. Jadi kekurangan bisa kurang mengatur waktu gitu ya. Jadi kalau di kampusnya Mbak Ida ini dalam satu minggu maksudnya sampai dari Senin sampai kapan? Kalau jadwal kuliah itu ya dari Senin sampai Kamis. Oke, Senin sampai Kamis berarti ya. Nah, berarti sisa 3 hari biasanya Mbak Ida ini dilakukan untuk apa? Biasanya itu kalau nggak organisasi ya Bu, terus kalau saya nggak organisasi biasanya ngerjain tugas, tapi karena saya itu lebih sering padatnya itu di organisasi, jadi tugasnya itu kadang nggak saya kerjain gitu sampai PR-nya lewat-lewat. Oh, enggak gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Ibu Mbak Ida ini merantau ke sini atau emang asli Surabaya? Kalau saya sendiri ya sebenarnya merantau Bu. Merantau gitu ya. Baik. Untuknya tadi Mbak Ida ini bilang kadang jadinya tuh keteteran gitu ya. Terus apa tidak dimarahin sama dosennya? Iya kadang dosennya juga marah, tapi mau gimana lagi Bu, karena saya tuh susah untuk manage waktunya. Saya sudah pernah nyoba gitu ya untuk bisa manage waktu. Awalnya itu mungkin sehari bisa, tapi untuk jangka waktu yang panjang itu susah Bu, jadi kembali lagi. Kalau boleh tahu nih, organisasi yang diikuti oleh Mbak Ida ini ada berapa ya? Saya itu mengikuti kalau nggak salah ya Bu 3 organisasi. Oh, 3 lumayan banyak ya. Iya. Sekarang semester 3 mengikuti 3 organisasi begitu. Terus dengan meetingnya Mbak Ida ini gimana? Apa Mbak Ida jarang ngopi, jarang ngumpul sama temen, jarang
kayak hangout gitu? Kalau jujur ya jarang banget Bu, soalnya benar-benar keteteran sama antara tugas kuliah terus sama organisasi juga. Jadi memang banyak sih teman-teman saya itu yang kadang ngajak Bu, ayo ke kafe, ayo nongki, ayo ketemu gitu, ayo healing kadang gitu. Cuma saya yang selalu nolak, saya selalu bilang nggak bisa, soalnya saya masih ada tugas kuliah yang belum selesai, nggak bisa saya ini itu lagi ada organisasi, acara organisasi kayak gitu. Oke. Sebelumnya Mbak Ida ini pernah nggak itu apa namanya membuat jadwal harian gitu? Dulu itu pernah pas awal-awal ikut organisasi, itu kan semester 1 ya Bu, itu awal-awal itu pernah saya bikin kayak jadwal itu Bu, saya tulis gitu, itu itu cuma bertahan sehari atau nggak 2 hari doang Bu, soalnya habis itu kan saya juga mungkin sedikit kultur shock ya sama dunia perkuliahan seperti apa, dan tugas-tugasnya yang padat nggak sama kayak SMA. Terus juga saya juga baru pertama kali ngerasain oh organisasi tuh kayak gini ternyata, itu yang bikin saya tuh ya shock gitu Bu, jadi jadwalnya itu nggak bisa saya lanjutin. Tapi Mbak Ida gak menyesal kan ikut organisasi tersebut? Kalau boleh jujur enggak, soalnya dari situ saya dapat banyak pengalaman, saya dapat banyak teman baru. Jadi ketika Mbak Ida menceritakan permasalahan Mbak Ida, saya mengerti pastinya berat dan menjadi Mbak Ida juga belum tentu saya kuat gitu ya. Tapi Mbak Ida sejauh ini cukup bagus loh, karena Mbak Ida sudah bertahan sampai detik ini dengan Mbak Ida mengikuti 3 organisasi, terus jarang main sama teman-teman, jarang hangout dengan tugas-tugasnya. Itu menurut saya tuh udah di titik apa ya, baik gitu, bagus gitu, karena tidak semua orang mampu ada di titik tersebut Mbak Ida gitu. Cuman Mbak Ida perlu mengasah lagi ya. Nah, dengan hal tersebut Mbak Ida bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri Mbak Ida seperti skill Mbak Ida gitu. Namun Mbak Ida cuma kesulitan apa ya, mengatur waktu yang benar seperti apa. Dengan itu ibu mungkin ada beberapa pandangan. Nah, contohnya seperti yang Mbak Ida buat tadi, membuat jadwal harian. Menurut Mbak Ida, selain membuat jadwal harian, kira-kira apa nih yang mampu membuat Mbak Ida itu nyaman memanage waktu? Mungkin ya kalau itu bisa dari support sistemnya itu bisa dari teman atau enggak dari keluarga, dari orang tua gitu ya. Terus juga kadang saya suka apa namanya kasih catatan di HP gitu loh Bu, sama alarm. Itu cukup bagus sih Mbak Ida, ide yang bagus, karena kita kan pastinya nggak selama 24 jam sih, tapi keseharian kita pastinya memegang yang namanya handphone gitu. Nah, caranya itu pastinya di HP itu ada yang namanya sistem kalender gitu loh Mbak. Nah, Mbak Ida boleh loh cantumin itu, biasanya nanti di hari H HP-nya itu bunyi begitu Mbak. Nah, itu cukup membantu Mbak Ida untuk mengingat keseharian Mbak Ida. Jadi ya, Mbak Ida itu apa ya, tidak perlu khawatir karena masalah perkuliahan, organisasi, terus masalah pribadi begitu sudah tertata di jadwal. Nah, karena itu biasanya Mbak Ida itu buat di jadwal harian di kertas gitu ya, ditempel di gedung gitu ya, seperti tadi. Nah, itu juga membantu Mbak Ida gitu ya. Nah, menurut Mbak Ida, apa sudah cukup memiliki pandangan? Sejauh ini dari perkataan Ibu ya, saya sudah sedikit memiliki gambaran Ibu. Oke, jadi di sini Mbak Ida sudah tahu cara penyelesaian untuk memanage waktu seperti apa yang seperti Mbak Ida ucapkan tadi gitu ya. Jadi di sini saya memiliki beberapa kontra perilaku dengan Mbak Ida. Nah, ini bisa apa ya, membuat komitmen Mbak Ida ke dalam dirinya Mbak Ida gitu. Jadi Mbak Ida ini apa ya, kan tadi Mbak Ida bilang kalau Mbak Ida udah pernah jadwal harian gitu. Iya, Namun itu gagal gitu ya. Nah, insya Allah dengan kontrak perilaku ini bisa membuat mini shopnya beda tuh gak gagal lagi begitu ya. Jadi di dalam kertas ini ada nama pesertanya yaitu Mbak Ida sendiri, terus ini kelas, ini alamatnya Mbak Ida, terus nomor handphonenya Mbak Ida. Nah, ini di tabel ini perilaku yang diingin diubah. Jadi perilaku awalnya itu apa Mbak Ida? Kurang memanage waktu gitu ya. Perilaku yang ingin diubah itu ingin memanage waktu dengan aja. Ya,
agar apa ya Mbak Ida itu memiliki deposit yang terpapar gitu ya. Nah, kontrak ini akan berhasil jika saya, maksudnya ini adalah slash rewardnya Mbak Ida. Kalau misal ini sudah berhasil dalam kira-kira menurut Mbak Ida, komitmen ini, perjanjian ini enaknya berapa hari? Bisa 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan? Kalau menurut saya ya mending seminggu aja. 1 minggu begitu ya. Jadi kalau misal dalam 1 minggu ini Mbak Ida berhasil memanage waktu dengan benar, Mbak Ida boleh loh kasih self reward seperti contohnya apa yang Mbak Ida senangin, contohnya seperti coklat, ice cream ataupun minuman kopi gitu ya. Mbak Ida tinggal isi di sini. Nah, kontrak ini akan gagal jika ini artinya punishment gitu ya. Jadi kalau misal dalam 1 minggu Mbak Ida itu gagal dalam memanage waktu yang benar, Mbak Ida itu boleh loh ngasih punishment dalam dirinya Mbak Ida. Contohnya seperti Mbak Ida kan ngekos nih. Nah, Mbak Ida ini boleh loh punishmentnya membersihkan satu kos dalam ruangan satu kos gitu, seperti dapur, teras gitu ya. Kalau misalnya kayak nggak main HP seharian itu juga bisa. Itu boleh loh Mbak Ida. Biasanya kalau orang-orang itu punishmentnya tidak melakukan apa yang dia suka. Nah, kalau misalnya Mbak Ida suka makan es krim, sebenarnya dalam 1 minggu nggak boleh makan es krim. Berat kan? Berat Bu, lumayan berat. Nah, gitu. Mungkin ada yang dipertanyakan dari yang saya jelaskan tadi Mbak Ida. Sejauh ini saya sudah paham. Baik, kita lanjut ke lembaran kedua, yaitu kontrak ini berakhir pada, jadi Mbak Ida ini diisi sekarang ya. Berarti sekarang tanggal berapa Mbak Ida? Tanggal 12. Berarti kalau dalam 1 minggu kita isi sampai tanggal tersebut ya Mbak Ida. Nah, di sini mengetahui guru bimbingan konseling ataupun konselor. Jadi ini nama saya, tanda tangan saya. Di sini tanda tangan Mbak Ida beserta namanya Mbak Ida. Gitu ya. Mau bertanya ya Bu? Ini nanti tanda tangannya itu apakah setelah selesai mengerjakan ini semua selama seminggu itu atau saat saya sudah selesai menulis ini? Setelah Mbak Ida mengerjakan apa yang sesuai dengan kontrak dengan Jadi selama seminggu itu saya kerjain ini dulu, habis itu nanti saya akan datang lagi kembali ke Ibu, terus Ibu melihat. enggak Mbak Ida. Jadi ini kan nanti Mbak Ida setelah mengisi lembar pertama ini, jadi saya langsung menandatangani apa yang terdapat di lembar tersebut. Itu juga Mbak Ida ada surat kontrak perilaku tersebut secara resmi gitu ya. Oke, baik Bu. Oke. Mungkin Mbak Ida boleh ngisi ya dari sekarang ini. Ini modelnya ya Mbak Ida. Mungkin tak maju. Baik, di sini Mbak Ida sudah mengisi kontrak perilaku tersebut ya. Jadi perilaku awalnya Mbak Ida ini sulit mengatur waktu. Dan perilaku yang diinginkan oleh Mbak Ida adalah dapat mengatur waktu dengan baik gitu ya. Jadi Mbak Ida ini nanti selain rewardnya ketika berhasil, Mbak Ida itu hadiahnya yaitu coklat gitu ya. Namun jika Mbak Ida ini gagal, Mbak Ida ini tidak main HP selama seharian. Berat sekali ya Mbak Ida ya, sangat sulit. Oke. Jadi ini batas waktunya dalam 1 minggu gitu ya. Berarti kontrak ini berakhir pada 20 Desember 2024 gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan Mbak Ida? Sampai sini belum ada Bu. Oke, berarti lembaran ini akan dibawa oleh Mbak Ida ya, dan Mbak Ida boleh datang ke sini lagi ketika kontrak perilaku tersebut berakhir gitu ya. Baik Ibu. Oke. Kalau begitu, sesi konseling hari ini kita cukupkan di sini ya Mbak Ida. Kalau misalnya ada hal yang mengganjal atau kurang dimengerti, Mbak Ida boleh kok datang ke sini, tidak diusulkan gitu ya. Oke, terima kasih ya Mbak Ida sudah meluangkan harinya untuk datang ke sini ya. Ibu.